Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan modul 2.1 ya. Untuk calon guru penggerak, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di alur Merdeka Bapak dan Ibu, mulai dari diri, kita nanti akan belajar di LMS. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus ketahui di modul mulai dari diri. Nanti tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran khususnya. Kemudian untuk pertanyaan pematik Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pematik ya yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berbeda-beda. Jadi ini adalah pertanyaan yang pertama ya, mematik kita. Kemudian refleksi individu dengan menjawab pertanyaan pada tugas 1. Jadi ini adalah contoh bahwa guru harus mampu ya mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian peran sebagai fasilitator adalah memastikan semua CGP menyelesaikan tugas 1, membaca dan merefleksikan yang ditulis CGP. Jadi Bapak Ibu fasilitator nanti membaca dan mempelajari refleksi yang ditulis oleh CGP. Apa yang ditulis oleh CGP yaitu adalah jawaban dari bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik atau apresiasi kepada CGP. Jadi ini adalah alur merdeka yang M ya, mulai dari diri. Kemudian nanti akan ada eksplorasi konsep Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa, eksplorasi konsep nanti akan ada diskusi ya, diskusi asinkronus. Jadi diskusi yang dilaksanakan di LMS. Ya, untuk tujuan khususnya, CGP dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid yang ada di dalam kelas mereka. Kemudian CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian CGP dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Jadi ada 3 hal ini ya, tujuan pembelajaran khususnya. Yang pertama adalah CGP dapat menjelaskan konsekuensi ya dari keberagaman murid yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah CGP dapat menunjukkan pemahaman yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian yang ketiga adalah CGP dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui ya kebutuhan belajar murid. Jadi ini adalah 3 tujuan khusus yang harus Bapak Ibu pahami ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan belajar mandiri di eksplorasi konsep ya di modul 2.1. Kemudian nanti akan ada forum diskusi asinkronus ya. Asinkronus itu apa? Asinkronus itu adalah belajar secara mandiri di LMS. Ya, kalau sinkronus itu adalah belajar bersama tatap muka maya ya, menggunakan aplikasi Google Meet. Tetapi untuk diskusi asinkronus itu adalah diskusi tak langsung ya atau menggunakan LMS ya, forum LMS. Yang pertama adalah CGP dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi ini adalah tujuan ya dari forum diskusi asinkronus. Yang kedua, CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freyer. Bapak Ibu, ini adalah 2 tujuan dari forum asinkronus. Kita lihat Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini ada tugas-tugas dari CGP ya yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu melaksanakan alur merdeka di eksplorasi konsep ya. Eksplorasi konsep di modul 2.1. Yang pertama, tugas CGP yaitu menjawab pertanyaan pematik tanpa menuliskannya di LMS. Bapak Ibu berarti silahkan nanti dijawab pertanyaan pematiknya ya, tapi tanpa ditulis di LMS. Yang kedua adalah membaca dan mempelajari materi pembelajaran 2.1.1
yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua murid. Ya, dan 2.1.2 pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan mengerjakan tugas 2, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ilustrasi kelas, ya. Kemudian di sini ada tugas fasilitator, yaitu mendorong dan memotivasi CGP ya untuk menyelesaikan tugas 2 dan 3. Fasilitator juga akan memberikan masukan kepada CGP melalui LMS. Kemudian forum diskusi asinkronus ya untuk fasilitator memastikan CGP sudah menonton video pembelajaran berdiferensiasi dan lingkungan sekolah yang mendukung, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada lanjutannya tadi ya, mengerjakan tugas 2, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ilustrasi kelas yang disediakan dan diunggahnya di LMS. Kemudian kelanjutannya Bapak dan Ibu, untuk CGP tugasnya membaca dan mempelajari materi pembelajaran 2.1.3, mengetahui kebutuhan belajar murid. Kemudian mengerjakan tugas 3 ya Bapak Ibu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ilustrasi kelas yang disediakan dan mengunggahnya di LMS. Kemudian di forum diskusi asinkronus membaca pertanyaan-pertanyaan pematik ya, tanpa menjawabnya secara langsung di LMS. Bapak Ibu, ini adalah tugas-tugas dari modul 2.1 ya, di alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu, semoga dapat memberikan gambaran ya di modul paket 2, khususnya di 2.1 ya, pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian untuk 2.1 itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat ya mengikuti program Guru Penggerak, karena program ini sangat bagus ya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru ya, tentunya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Silakan share apabila dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.